Jadi, kentang carbonara adalah cemilan dari kentang yang berbentuk bulat, yang bagian tengahnya berongga sehingga teksturnya lebih ringan saat digoreng dan mudah menyerap saus. Setelah dibumbui dan digoreng dengan renyah, hidangan ini disajikan dengan saus carbonara yang sedikit gurih, creamy, serta buttery dari perpaduan susu dan keju. Sehingga hidangan ini menghasilkan kombinasi yang renyah, lembut, unik, serta lezat yang cocok dijadikan sebagai cemilan kekinian atau menu jualan karena penampilan yang menarik serta mudah disukai oleh banyak orang. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan kita memilih kentang kopong carbonara. Jadi pemilihan kentang kopong carbonara ini karena memiliki keunikan yang jarang ditemui pada cemilan lain. Bahan baku kentangnya juga mudah didapat serta terjangkau sehingga produksinya lebih mudah. Dan saus carbonara yang sedang tren serta digemari banyak orang sehingga peluang pasarnya lebih besar. Proses pembuatannya juga sederhana tanpa memerlukan alat-alat khusus sehingga produksinya dapat dalam skala kecil hingga menengah. Dan dengan kombinasi inovasi bentuk, cita rasa yang modern, serta bahan yang ekonomis, kentang kopong carbonara ini memiliki potensi besar sebagai produk unggulan di PT Desikis Baik. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat-alat. Bahan-bahannya kentang 500-600 gram, tepung maizena 2 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, gula 1/4 sendok teh, seledri cincang 1 sendok makan, minyak goreng 400-500 ml, bawang bombay cincang 1/4, bawang putih cincang 2 siung, susu full cream 200 ml, keju slice 2 lembar, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, garam sejumput, minyak, dan margarin 1 sendok makan. Alat-alatnya ada pisau, talenan, laci rebus, garpu, mangkok, teflon, samsih, sendok, baskom, kompor, dan gas. Berikutnya ada harga bahan-bahan baku dan packaging. Harga bahan-bahannya ada kentang 25.000, tepung maizena 10.000, kaldu bubuk 1.000, lada bubuk 1.000, seledri 1.000, bawang bombay 5.000, bawang putih 2.000, susu full cream 12.000, garam 1.000, gula 1.000, keju slice 6.000, dan minyak 10.000. Jadi totalnya ada 75.000. Lalu ada harga packagingnya. Wadah saus itu 35 pieces itu 11.500, wadah kentangnya 35 pieces 24.000, dan stikernya 35 itu ada 35.000. Jadi totalnya itu 70.500 rupiah. Jadi keseluruhannya di total harga packaging dan harga bahan-bahan itu totalnya 145.500 rupiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan HPP, harga jual dan laba rugi dari produk kita. Yang pertama, HPP dihitung dari bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Dari data yang ada, bahan baku dari produk kita yaitu sekitar harga 75.000. Tenaga kerjanya yaitu 5.000 dan overhead 5.000. Kalau dijumlah total HPP-nya jadi sekitar 85.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke biaya packaging. Biaya packaging totalnya sekitar 70.500. Kalau digabung dengan HPP jadi 155.500 dan dibagi dengan 35 PCS. Jadi sekitar 4.500 per PCS. Selanjutnya harga jual. Harga jual kita pakai margin keuntungan. Dari hitungan margin nambah sekitar 900 per PCS. Jadi harga jualnya kita bulatkan jadi 7.000 per PCS. Nah, untuk omset kita tinggal kalikan harganya yaitu 7.000 dikali dengan 35 PCS. Jadi totalnya yaitu 245.000 rupiah. Nah, modal keseluruhan yang kita keluarin adalah 145.500. Kalau dibandingkan dengan omset dengan modal, kita dapat laba bersih sekitar 99.500. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan kentang kopong carbonara. Yang pertama, kita harus memilih kentang yang terbaik dari pasar. Setelah kita memilih kentang terbaik dari pasar, kita harus mencuci kentang tersebut hingga bersih. Setelah dicuci bersih, kita mengupas kentang tersebut hingga kentang tersebut tidak memiliki kulit. Dan selanjutnya, kita mencuci lagi kentang tersebut dan kita memasukkan kentang tersebut di dalam panci yang berisi air hangat. Yang kemudian kita akan rebus kentang tersebut dengan menggunakan api yang kecil agar
semua kentang empuknya merata. Nah, setelah direbus beberapa menit, kentang tersebut akan diangkat dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, kentang tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah besar yang akan ditumbuk menggunakan mutu hingga halus. Lanjut ke proses selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu proses pengolahan kentang carbonara. Setelah proses penumbukan kentang hingga halus, kita memasukkan beberapa bahan seperti lada, micin, penyedap rasa, potongan seledri, dan tepung maizena. Setelah semua bahan masuk, kita mencampurkan kentang atau semua bahan menggunakan tangan yang dilapisi dengan plastik supaya higienis. Dirasa semua adonan tercampur hingga kalis. Selanjutnya kita yaitu dengan membulat-bulatkan kentang tersebut hingga menjadi kopong atau bulat sempurna. Yang ketiga adalah proses pencetakan. Setelah adonan siap, langkah berikutnya adalah membentuk adonan menjadi bulatan kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Setiap bulatan kemudian dibuat lubang kecil di bagian tengah agar menghasilkan bentuk kopong yang menjadi ciri khas produk ini. Proses ini memerlukan ketelitian agar bentuknya seragam dan tidak mudah robek. Yang keempat, proses penggorengan. Adonan yang telah dibentuk kemudian digoreng dalam minyak panas dengan api sedang. Saat digoreng, adonan akan mengembang dan membentuk rongga di bagian dalam penggorengan. Yang keempat adalah proses penggorengan. Adonan yang telah dibentuk kemudian digoreng dalam minyak panas dengan api sedang. Saat digoreng, adonan akan mengembang dan membentuk rongga di bagian dalam. Penggorengan dilakukan hingga warna berubah menjadi kecoklatan, tanda bahwa kentang kopong sudah matang dan renyah. Setelah itu, kentang ditiriskan dan disajikan dengan saus carbonara. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan saus carbonara yang kita pakai. Jadi, pertama kita tumis dulu bawang bombay, bawang putih, sampai wangi dan aromanya keluar. Lalu setelah itu kita masukkan deh susu full cream. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai mulai mengental. Setelah itu kita tambahkan keju slice supaya teksturnya itu lebih creamy. Setelah itu kita tambahkan bumbu-bumbu biar lebih gurih rasanya, kayak garam, lada, dan sedikit kaldu bubuk. Nah, kemudian diaduk terus hingga merata. Setelah itu sausnya kemudian didiamkan sebentar biar mengental dan lembut. Nah, kalau sudah pas, sausnya siap dipakai untuk melapisi kentang kopong carbonara. Nah, selanjutnya ada strategi dan promosi yang kita pakai buat mempromosikan produk dari kita. Pertama, kita pakai strategi word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Jadi, kita sengaja fokus banget gitu rasa, kebersihan, sama pelayanan. Supaya orang-orang yang udah beli itu rasanya tuh puas, akhirnya dia menceritakan ke temennya atau ke orang-orang di sekitarnya. Biar dia tuh ngasih rating kayak gitu. Nah, dari situ produk kita bisa dikenal lebih luas tanpa harus keluar biaya promosi yang besar. Intinya kita bikin deh pelanggan nyaman dulu, nanti mereka yang bantu sebarkan. Nah, yang kedua yaitu lewat sosial media highlight. Nah, supaya menjangkau lebih banyak orang yang kita manfaatin, media sosial juga terutama fitur highlight. Isinya kita tampilkan foto produk yang bagus, video proses pembuatan, testimoni pembeli, sama informasi harga yang udah dirapikan biar enak dilihat. Nah, cara orang gampang ngecek produk kita itu lebih kepancing buat beli. Kita bikin deh PD yang rapi dan konsisten biar produk kita tuh punya identitas kuat dan kelihatan lebih profesional. Ini saya akan menjelaskan tantangan dan kesulitan dalam memproduksi kentang kopong carbonara. Yang pertama, kami mengalami yang namanya itu kesulitan dalam mencari bahan baku. Karena hal tersebut menjadikan kami sebuah tantangan karena kami mencarinya di pasar. Terus juga kita harus benar-benar teliti untuk mencari kentang atau seledri yang memang berkualitas. Terus yang kedua, kami di perjalanan mengalami mogok motor. Nah, itu tuh terjadi ketika kami mengantarkan pesanan ke pelanggan kami ataupun kami sedang mencari bahan baku. Terus yang ketiga, kami mengalami yang namanya tidak konsisten dalam mencetak adonan.
adonan tersebut harus konsisten dari beratnya, terus juga dari bentuk bulatnya terus tetap konsisten. Maka dari itu kami harus teliti dalam mengolah adonan tersebut. Terus tidak sampai di situ juga, kami mengalami yang namanya itu si adonan tersebut ketika di penggorengan itu meletup, karena membuat kami itu susah karena minyaknya kemana-mana, terus juga membuat adonan yang awalnya sempurna menjadi tidak sempurna. Hal itu kami jadikan bahan evaluasi untuk memproduksinya lebih baik lagi. Kita ada review dan testimoni dari teman-teman yang pernah membeli produk yang kita buat. Yang pertama yaitu dari Najwa. Najwa bilang kalau katanya sebenarnya enak, tapi bumbunya kurang, terutama bagian bawang dan lada itu kerasa agak kebanyakan. Jadi ada rasa pahit-pahitnya gitu yang cukup strong. Terus ladanya juga terasa cukup dominan di aftertaste-nya itu. Untuk saus carbonaranya juga sama. Menurut dia bahwa bawangnya agak terlalu banyak, jadi sedikit lebih pahit. Tapi meskipun begitu dia Najwa tetap bilang overall rasanya enak. Terus yang kedua yaitu review dari Karisa. Karisa bilang rasanya enak banget, cuman bawang putihnya cukup ngebawang, lumayan nyengat. Terus dia juga ngerasa kentangnya kurang kopong, tapi secara keseluruhan dia suka banget. Bilangnya mau makan lagi dan lagi. Terus dari Nunu juga bilang kentangnya udah enak, cuman kalau ditambahin sedikit lebih gurih mungkin bakal lebih mantap lagi. Saus carbonaranya juga dia suka, cuman untuk orang yang nggak suka bawang, jadi memang baunya lumayan kerasa, tapi secara keseluruhan Nunu suka, bahkan dia bilang packagingnya lucu dan gak gemesin.